Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semua sahabat semua. Salam komunikasi. Hari ini saya ketemu sama Pak Irwan Setiawan. Halo Pak Irwan. Halo Bu. Wah, ini pakar kita nih ya, pakar media. Pak Irwan, thank you again, thank you, appreciate banget berkenan untuk sharing di sini ilmu-ilmu yang real yang sekarang ini sedang sangat booming di dunia, yaitu media ya. Dan apa namanya, dengan pengalaman yang luar biasa dari Pak Irwan, ini benar-benar berharga banget, very much berharga banget. Saya mau kenalin sedikit tentang Pak Irwan. Ya Bu. Beliau adalah praktisi media dan juga dosen ilmu komunikasi, kemudian pimpinan redaksi dan direktur Jawa Post TV. Gimana, masih atau gimana Pak Irwan? Saya pensiun 2020 kemarin Bu. Pada Oke, saat COVID pensiun saya dari pensiun. Jawa Post TV ya. Oke. Ya kebetulan di Kemudian, Jawa Pos kita pensiun 50 tahun. oke. Sudah berapa tahun di sana dan bisa cerita nggak tentang pengalaman di sana? Ya sekitar 30 tahun lah Bu saya di Jawa 30 Pos ya. tahun. Iya. Dari apa? Dari apa kemana? Karena Dari saya media apa? dari 1991 Bu. Oke, oke, 91 ya, kemudian saya itu sudah bekerja sejak saya kuliah semester 6. oke, oke. Dulu Jadi di pada saat UNS ya? iya, saya kuliah di jurusan komunikasi Oh, UNS ya di oke, Solo. ya. Nah, kebetulan semester 6 itu awal semester 6, sebelum semester 6 ya, sebelum semester 6 saya ikut ada namanya kuliah kerja media massa seperti itu. Oke, magang Nah, lah itu gitu ya? kayak magang ya. Nah, Kayak magang, kebetulan saya ditempatkan di Jawa Pos Biro Solo, hmm, kemudian selesai magang ditawari mau jadi wartawan nggak. Nah, oke, zaman itu belum lulus boleh masuk ke Jawa Pos. Jawa Pos oke. masih koran yang baru muncul lah ya, belum sebesar sekarang. Akhirnya saya bilang mau deh. Ya mulai semester 6 itu saya jadi wartawan. Koran Mulai ya, dari cetak, cetak dulu. cetak. Kenapa koran? Ya, mulai dari cetak dulu. Ya. Nah, terus? Kemudian dari cetak saya beberapa kali diminta untuk membuat koran Jawa Post Group ya, mulai dari apa namanya, dari radar Satria Pos waktu itu di Purwokerto ya. Satria Pos kemudian berganti nama jadi Radar Banyumas. Sampai saya eh, jadi Pemret sekaligus GM di sana ya. Kemudian setelah perusahaannya untung, saya kembali ke Jawa Pos ya. Kemudian nangani Radar Semarang ya kan. Dari Radar Semarang saya bangun baru dari nol lagi Radar Kudus. Itu tahun berapa ya? Lupa saya. 2000-an mungkin. Kemudian dari Radar Kudus membangun Indopos ya. Membangun Indopos mulai dari nol ya Pos di sampai mana? Di Solo bukan? Indopos di Jakarta, Bu. Oh, Jadi dari Jakarta. Kudus dia langsung ke Jakarta, ya. Oke. Itu ceritanya juga lucu. Ceritanya lucu, saya ketemu Pak Dahlan, nemenin Pak Dahlan habis dari Rembang ya, ketemu pemakaman Kiai Khalil Bisri kalau nggak salah ya. Kemudian dia nanya-nanya, Anda aslinya dari mana? Saya dari Jakarta, Bos. Lah ngapain ke Kudus? Terus saya ditugasin ke Kudus. Udah kamu balik saja ke Jakarta. Saya punya proyek baru di Jakarta. Ya sudah siap. Saya nggak nanya proyeknya apa, nggak nanya ininya apa, pokoknya siap ya kan. Seminggu kemudian saya sudah di Jakarta, Bu. Itu 2002 ya, 2002. 2003 Februari kita mendirikan Indopos itu ya. Oke. Pak Dahlan Indopos Iskan masih itu raja media di Indonesia ya? Medianya banyak sekali ya? iya pernah menjadi raja media. Sekarang dia mundur dari Jawa Pos ya sebagai ininya, sebagai pengelola, tetapi sebagai pemilik masih Bu, sebagai pemilik sahamnya masih ada. Oke. Terus dari Jakarta Indopos terus sampai ke TV Jawa Pos TV itu bagaimana Pak Irwan?
2012 Indopos diambil alih oleh pihak lain, tidak lagi langsung di bawah Jawa Pos ya. Karena Indopos ini kan waktu itu dibuat sebagai Jawa Pos edisi Jakarta. Ya kan? Okay. Ternyata dalam perkembangannya ini menarik juga nih. Indopos besar waktu itu ya, sempat besar, tetapi Jawa Pos tidak dihitung ada di Jakarta. Jadi Jawa Pos di Jakarta tetap nol. Indoposnya ada, ya kan? Nah, ini membuat akhirnya waktu itu kita berarti harus masuk ke Jakarta dengan nama Jawa Pos lagi. Nah, akhirnya Indopos dikelola oleh waktu itu JPNN ya. Kemudian terlepas dari Jawa Pos langsungnya, kemudian saya ditarik lagi ke Jawa Pos 2012. 2015 saya diminta untuk membangun lagi baru TV, namanya TV Jawa Pos ya. Jawa Pos TV ya. Jawa Pos TV ini, Jawa Pos TV-nya baru, tetapi sebagai jaringan kita sebenarnya sudah punya banyak TV di lokal-lokal daerah ya. Itu yang usianya sudah panjang semuanya ya. Nah, saya mulai kumpulkan itu sebagai induk jaringannya Jawa Pos TV di Jakarta. Saya kumpulkan TV-TV lokal grup Jawa Pos, ada sekitar dapat 53 TV waktu itu. 53, wow. 53, Bu. 53 jaringannya ya, dan kecil-kecil semua ya kan. Dan 95% mungkin sudah untung mereka di daerah. Jadi yang rugi waktu itu adalah Jawa Pos TV-nya. Jadi saya ngerjainnya lebih enteng lah ya. Jadi karena kita tidak memikirkan yang daerah. Nah, Jawa Pos TV memang akhirnya berkembang jadi TV jaringan ya. Terakhir yang muncul di Indonesia mungkin ya, karena izinnya berkeluar 2018 ya. 2019 kita meningkat lumayan banyak karena kita waktu itu ngambil hak siarnya Piala Indonesia ya, sepak bola pertandingan. Kemudian 2020 setelah maju cukup baik, saya masuk ke pensiun dari TV ya. Saya pensiun dari koran 2018 sebenarnya, kemudian diperpanjang untuk menyelesaikan tugas-tugas di TV 2020. Saya serahkan mulai dari direksi, kemudian ke Pemret dan lain-lain saya serahkan kembali. Saya sekarang jadi swasta saja dan ngajar. Begitu, Bu. Keren. Pak Irwan, sedikit lagi tentang Jawa Pos itu, berapa koran yang ada di sana ya jumlahnya? Kalau tadi TV-nya 3-an, kalau itu berapa ya? Oh, nggak salah. Sebenarnya Jawa Pos itu lebih dari 200 koran yang ada di bawah naungan Jawa Pos ya. Waktu di bawah dari seluruh Indonesia, Bu. Seluruh provinsi ada, ya kan? Bahkan ada provinsi yang tiap kabupaten punya koran. Oh, luar biasa ya. Itu laku ya itu ya. Rata-rata mereka berdiri sendiri, Bu. Hidup masing-masing mandiri ya. Karena kalau sudah rugi dan tidak bisa berkembang ya sudah, mereka akan tutup sendiri. Di grup Jawa Pos begitu. Iya. Oke, excellent. Bikin yang baru lagi ya, kalau untung jalan, kalau tidak untung ya sudah selesai gitu aja. Iya. Jadi tetapi induknya Jawa Pos ya. Induknya Jawa Pos. Ya, betul. Ya. Jawa Pos ngapain itu? Maksudnya melakukan apa? Pembinaan terus menerus kepada mereka atau manajemennya dikelola oleh Jawa Pos? Ya, pada zaman Pak Dahlan memang Pak Dahlan memimpin langsung seluruh grup di Indonesia ya. Dia dalam satu hari bisa ada di 3 kota, 3 provinsi atau 3 daerah dalam waktu yang pagi, siang, sore mungkin bisa begitu, Bu. Jadi dia dulu yang langsung memimpin. Dulu fisik ya, kalau sekarang online. Sekarang bisa online. Dulu keliling beneran, Bu. Dulu keliling fisik ya, betul ya, Mas. Ya, keliling, naik pesawat kemana. Bahkan saya kalau nganter Pak Dahlan ke bandara itu waktu berangkat kita belum tahu Pak Dahlan mau kemana. Sampai bandara, dia hanya lihat ini ada penerbangan yang paling cepat kemana? Saya ikut itu berangkat. Gitu aja. Kadang-kadang bisa seperti itu. Saking dia
apa namanya sangat mobile-nya ya, mobilitasnya tinggi, luar biasa sekali. Oke. Sekarang tidak ada yang bisa menggantikan beliau, saya kira. Wah, aduh keren banget kalau saya bisa ngobrol dengan Pak Irwan. Terima kasih again ya, under banget nih ceritanya ya tadi luar biasa ya. Dan I want to show you Pak Irwan, ini buku kita bersama yang kita sempat tulis bersama. Di dalam buku ini membahas bagaimana mengelola perusahaan dalam konteks komunikasi, lalu di antaranya dalam mengelola komunikasi korporat, kita juga perlu membangun hubungan baik dengan media. Jadi praktisi komunikasi di perusahaan atau juga orang kerap kali menyebutnya sebagai PR, tapi juga ada yang menyebutnya sebagai direktur komunikasi dan lain sebagainya, komunikasi korporat. Itu memiliki tidak dapat mengabaikan bagaimana menjalin hubungan dengan media. Dan pada hari ini kita dapat kesempatan emas untuk bisa ngobrol sama pakarnya yang punya pengalaman luar biasa. Jadi Pak Irwan, saya antusias banget, thank you. Pertama, thank you, tulisannya keren. Maaf Bu, jangan pakar Bu, saya berbagi pengalaman aja lah. Ya. Begitulah. Biasanya memang makin merunduk ya. Pak Irwan, tulisannya di sini keren banget. Jadi di dalam buku tersebut menceritakan gimana sih media berharap perusahaan itu bagaimana berhubungan dengan media. Tapi saya ingin dua-duanya Pak Irwan. Bagaimana media melihat perusahaan dan bagaimana media menginginkan kalau mau perusahaan bagus hubungannya sama media harusnya gimana? Whatever yang mau di-share, most welcome. Silakan Pak Irwan. Terima kasih Bu. Ya, saya izin share screen ya. Most welcome. Oh, belum ini. Ya, ini bidang yang menarik sekali ya, Bu. Ya. Saya biasanya berhubungan dengan... Saya kasih sebentar, mohon maaf. Saya berikan. Iya, sorry. Silakan. Oke. Oh, sebentar. Oh, salah. Nah, bisa dilihat Bu? Ya, bisa. Ya, saya ini sebenarnya hal yang berbeda ya. Selama puluhan tahun saya dalam posisi memandang perusahaan dari pihak media, ya kan? Ya. Nah, sekarang saya berusaha juga pada saat ngajar saya kan berusaha untuk memandang posisi sebagai perusahaan memandang media. Nah, ini agak ini juga ya kan. Ada banyak hal yang saya temukan mungkin ya. Makanya saya bikin presentasi media relation dari sudut pandang media ini ya. Karena banyak hal yang memang tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi PR ya, apalagi orang corporate communication itu yang kadang menganggap media harusnya bisa ditangani dengan sederhana, justru jadi rumit. Nah, itu yang sering terjadi. Yeah. Memang hubungan antara media dengan PR itu banyak orang yang memberi kiasan yang lucu-lucu saya kira Bu. Ya. Ada yang bilang itu benci tapi rindu, ya kan? Ya. Orang-orang PR pasti rindu untuk berhubungan dengan media karena media dianggap yang menjadi jalan buat mereka membuat pencitraan ya. Tetapi orang medianya kadang-kadang perilakunya menyebalkan, bikin benci kan. Ya. Karena memang orang media itu orang yang
tidak bisa diatur, Bu, terus terang. Iya. Tidak bisa diatur. Jadi begitu orang PR-nya pengen beritanya kayak gini, tetapi dia nulisnya yang lain. Nah, itu yang Iya. sering terjadi begitu. Itu hubungan benci tapi rindu. Ada juga yang bilang ini orang Korkom yang bilang hubungan media dengan PR itu cinta segitiga, ya kan? Cinta segitiga antara PR, antara media, ada orang ketiganya adalah iklan, ya kan? Oke. Kadang-kadang PR menginginkan orang media memperhatikan dia, ya kan? Orang medianya tetapi dibisikin oleh orang iklan, oh ini nggak pernah pasang iklan nih, jangan dimuat beritanya, misalkan begitu, ya kan? Orang iklan, orang medianya seneng ke iklan, sementara iklan dengan PR itu berbeda ininya, ya kan? Nah ini jadi cinta segitiga lah, ya. Itu modelnya begitu. Atau cinta bertepuk sebelah tangan, ya kan? Karena apa? Karena sifat orang-orang media yang susah diatur itu, jadi apa yang dimau oleh orang PR kadang-kadang nggak tersampaikan, tidak ditanggapi oleh orang media. Nah itulah cinta. Jadi banyak hal contoh ya. Pak Irwan, sebentar Pak Irwan. Yang barusan Pak Irwan, yang mana yang cenderungnya dari sini? Tiga-tiganya ini Bu, tiga-tiganya kadang terjadi ya. Tiga-tiga terjadi. Di perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar, itu cinta segitiga juga banyak terjadi. Karena apa? Karena orang mengharap media sekarang ini ngejar-ngejar iklan kan? Iya, iya. Nah, tetapi begitu ada dari PR menawarkan berita yang tidak terlalu ini, ya dia tidak mau. Ya. Tetapi kalau ada iklannya, dia bisa begitu. Itu untuk perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar memang mungkin tidak ya. Tetapi benci tapi rindu dan cinta bertepuk sebelah tangan ini sering terjadi. Ya. Karena apa? Karena unsur faktor orang PR tidak bisa memahami media. Ya kan? Orang medianya yang juga seenaknya. Nah, itu yang sering terjadi begitu. Jadi tiga hal ini sering terjadi. Tiga-tiga sering terjadi. Nah, saya coba mulai dari ketika orang PR memegang jabatannya. Ya, apakah itu PR atau humas di pemerintah, atau PR di perusahaan. Nah, pertama kali begitu dia jadi PR, apa yang harus dilakukan? Atau media relation ya. Ini yang sering tidak dilakukan ya. Nah, saya coba merumuskan sih tahapan-tahapannya ya. Merumuskan bagaimana sih ketika dia memulai menjadi seorang PR ya. Nah, kalau dari teori ada Frank Jefkin itu tahun 2000 ya dalam bukunya Corporate Communication ya atau ini dia mengatakan bahwa ada untuk membangun media relation ada 8 hal ya. Mulai dari memahami media, memahami hal penting tentang media, memahami melaksanakan prinsip-prinsip hubungan baik, memahami tanggung jawab, loyalitas yang saling bertentangan, kemudian memahami jurnalistik. Yang keenam, mampu bernegosiasi dengan media, kemudian menyelenggarakan program untuk media dan evaluasi. Ini secara teoritis. Prakteknya, ya kan, saya coba menggambarkan diri saya sebagai PR. Sebenarnya kita cukup melakukan 7 hal yang perlu dijalin dengan media. Yang pertama adalah mulai melakukan pemetaan media dulu. Kadang-kadang orang PR ini tidak paham media di daerah dia apa, ya kan? Ini kita bicara di Indonesia saja ya. Indonesia sangat luas. Orang PR di Jakarta punya cabang di Papua, dia belum tentu paham media di Papua ini apa, ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang sering ini. Makanya perlu dilakukan pemetaan media dulu. Kemudian menjalin hubungan dengan media ya. Kita lihat satu persatu aja. Melakukan pemetaan media. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kita perlu tahu berapa jumlah media di satu daerah, ya kan? Kemudian media apa saja yang ada di sana. Bentuknya seperti apa? Koran, tabloid, ya kan, macam-macam. Atau kalau Anda di daerah, misalkan Semarang, misalkan, ada kantor perwakilan media apa saja. Kemudian selain kantor perwakilan, ada wartawan apa saja yang beroperasi di sana, ya kan, yang bisa kita hubungi.
Atau mungkin ada kantor berita asing, koresponden ya. Kalau di Bali mungkin masih ada ya koresponden wartawan asing yang ini di Bali misalkan. Di daerah lain paling Jakarta asing biasanya memang menumpuk di Jakarta ya. Tetapi kalau kita sebagai PR perusahaan besar di Freeport misalkan atau Newmont itu kan memang pusatnya di Papua sana. Tetapi apakah perlu dia kantor berita asing? Pasti perlu juga. Dia perusahaan asing kok ya. Dia harus tahu wartawan Reuters di Jakarta siapa, wartawan AP di Jakarta siapa, AFP siapa dan lain-lain. Itu dia juga harus kenal dan tahu ya. Dan macam-macam. Banyak sekali harus dikumpulkan datanya. Tetapi data ini mereka harus benar-benar detail dia buat ya. Nah, setelah data ini ada, ini menurut Pak Dahlan ya, waktu itu masih ketua SPS, dia pernah mengatakan bahwa PR juga perlu melakukan akreditasi terhadap media-media yang sudah dia petakan tadi, ya kan? Nah, ini perlu karena apa? Antara media satu dengan media lain itu tidak bisa disamakan perlakuannya, ya. Jadi setelah dipetakan, dikategorisasi. Misalkan di Jakarta pasti nomor satunya Kompas lah, ya. Kompas, kemudian memperlakukan Kompas dengan memperlakukan misalkan siapa lah, Pos Kota misalkan, itu mungkin berbeda ya sebagai PR ya. Kemudian memperlakukan media yang TV yang satu dengan TV yang lain itu juga mungkin berbeda ya. TV hiburan dengan TV berita itu perlakuannya berbeda juga. Ya. Kemudian majalah satu dengan majalah lain itu akan berbeda ya. Kebutuhannya berbeda, cara pola berhubungannya berbeda ya kan, memperlakukannya juga berbeda. Jadi perlu dilakukan kategorisasi. Nah, akreditasi ini kayak di ini saja apa namanya kampus Bu ya. Akreditasi ini juga perlu dilakukan dengan mengklasifikasikan surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain misalkan ya. Kemudian stasiun televisi A dengan stasiun televisi B atau C atau D, radio satu dengan radio lainnya ya. Nah, identifikasinya itu mulai dari reputasi, kemudian lingkup peredaran, kalau di TV itu lingkup siaran ya kan. Kita harus tahu juga bahkan pemancarnya RCTI pakai power berapa misalkan, pemancarnya siapa pakai power berapa sehingga dia bisa menjangkau mana saja. TV mana ini ya kan, peredarannya Jawa Pos sampai di mana, peredarannya Kompas di mana ya kan. Gaya liputannya ya kan. Itu seperti apa, titik berat isi berita sampai dengan perkembangan dari tahun ke tahun ya. Itu perlu kita pahami juga ya. Nah, ini juga perlu. Koran A misalkan, ini koran yang serius. Wartawannya tidak boleh atau tidak mau dikasih duit misalkan oleh sumber berita. Ini kita harus tahu ya kan. Kemudian pemberitaannya selalu berusaha fair dan berimbang. Kepentingannya adalah cari berita. Nah, ini masuk ke kategori atau akreditasi A. Nah, itu kayak model ini ya kan. Kemudian koran akreditasi B misalkan, ini juga serius, tetapi di bagian tertentu mungkin kurang mengemban fungsi pers. Nah, ini masuknya kategori ke akreditasi B misalkan ya. Ada juga koran C, tingkat profesionalitasnya kurang, ya kan, tulisannya kadang-kadang ngaco dan lain-lain. Oke, masukin C deh mungkin, ya kan. Bahkan mungkin juga kalau membuat akreditasi lebih rinci, ini bisa sampai koran D, E, F, G, sampai Z. Itu bisa dibuat, ya kan. Jadi kita bisa pilih. Z ini koran yang tidak perlu kita hubungi, mungkin tidak perlu kita ini kan, ya. Atau koran-koran yang tidak ada medianya, tetapi ada wartawannya, itu bisa jadi. Nah, itu kita harus pahami dulu, supaya jangan jadi ini. Pak Irwan, sebentar. Nanti saya minta tolong dijawab ya. Gimana hubungan sama wartawan yang di level yang tadi tuh, yang ujung gesak ke kanan? Boleh. Ya, itu yang paling. Ya. Biasanya masalah paling menyebalkan dari PR itu adalah berhadapan dengan wartawan dari media yang Z tadi, Bu. Iya. Ya. Oke. Nah, yang paling penting akreditasi itu harus dilakukan diam-diam. Jangan sampai mereka diketahui oleh orang lain, apalagi oleh medianya, ya kan? Malah jadi musuh kita ntar. Iya.
Jangan Ya, ya, secara ya. terbuka, itu cukup di dalam internal saja ya. Karena Iya, akan ada media yang tersinggung nanti, bahkan iya, bisa membenci kita, ya kan? iya, iya. Itu justru tidak menguntungkan buat media. Cukup itu di dalam internal. Di internal pun harus didoktrin, ini nggak boleh ini nggak Iya, boleh keluar, ya kan? Kalau iya, perlu malah pimpinannya saja yang tahulah, ya kan? iya. Timnya sudah meneliti gini, ya, ciri khasnya, karakteristiknya, udah yang nyimpen ke pimpinannya saja, manajer PR-nya saja, atau direktur komunikasinya saja. Yang lain nggak boleh tahu. Begitu itu tahu, hancur sudah semuanya. Oke. Nah, buat masyarakat atau buat PR, akreditasi itu akan memudahkan bagaimana dia berhubungan dengan pers atau tidak ya. Betul. Perlu berhubungan atau tidak, ya kan? Mm-mm. Jadi kita bisa tahu bagaimana ketika berhubungan dengan pers dari A, ya kan? Tetapi bagaimana pula kita berhubungan dengan pers dari jenis Z. Nah, ini yang ini, ya kan? Hmm. Nah, kalau berhubungan dengan media A dengan sampai ke Z ini disamakan, itu kita juga akan rugi, ya kan? Karena apa? Karena yang A ini akan merasa, wah ini kok memperlakukannya sama saja. Malah dia tidak mau mendekat ke kita. Betul. Kita tahu ada tokoh-tokoh politik yang senang berkumpul dengan semua media A sampai Z, malah dia dijauhi oleh media-media yang ABC itu udah menjauh malahnya. Itu yang akibat buruknya, negatifnya ya. Ya. Karena media-media yang seperti ini umumnya tidak mau bersama dengan media-media yang kelas-kelas Z. Ya. Itu yang pertama tadi ya. Pertama tadi kita melakukan Akreditasi. akreditasi, memilah-milah media. Itu internal.